Welcome to my video. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Jadi langsung saja, perkenalkan, nama saya Arlisa Daeng Ribau, NIM 2317300863. Program Studi Pendidikan Jasmani Universitas 19 November Kolaka. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah penjas adaptif, yaitu Ibu Rosti SPD MPD, dan teman-teman sekalian yang saya cintai dan banggakan. Izinkan saya mempresentasikan tugas yang berjudul Pendidikan Jasmani Adaptif dan Olahraga Adaptif. Jadi langsung saja saya akan menjelaskan apa itu pengertian pendidikan jasmani adaptif. Jadi, pendidikan jasmani adaptif adalah suatu program pendidikan jasmani yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, motorik, dan sosial peserta didik dengan disabilitas atau keterbatasan tertentu. Pendidikan ini menyesuaikan berbagai aktivitas jasmani dengan kemampuan individu yang memiliki keterbatasan fisik, mental, sensorik, atau intelektual, sehingga mereka tetap bisa terlibat secara aktif dalam kegiatan fisik yang aman, efektif, dan bermanfaat. Pendidikan jasmani adaptif menggunakan modifikasi atau penyesuaian dalam peralatan lingkungan aktivitas dan metode pengajaran agar siswa dengan keterbatasan bisa mengikuti pelajaran jasmani secara inklusif. Pendidikan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman positif dalam aktivitas fisik, membantu perkembangan fisik dan mental, meningkatkan kepercayaan diri, serta mendukung interaksi sosial peserta didik. Nah, teman-teman, tidak cuma itu. Adapun ciri-ciri pendidikan jasmani adaptif, di antaranya yaitu 1. Penilaian individu. Setiap peserta didik dengan disabilitas dinilai secara individual untuk mengetahui kemampuan dan keterbatasan mereka, guna merancang program yang sesuai. 2. Modifikasi aktivitas. Aktivitas fisik diadaptasi sesuai kebutuhan, seperti penggunaan peralatan yang lebih aman atau perubahan aturan permainan, agar sesuai dengan kemampuan peserta didik. 3. Pendekatan inklusif. Peserta didik dengan disabilitas seringkali dimasukkan dalam kegiatan bersama dengan teman-teman yang non-disabilitas, tetapi dengan penyesuaian sesuai kebutuhan. 4. Dukungan fasilitas. Lingkungan fisik termasuk aksesibilitas terhadap alat olahraga dan fasilitas disesuaikan dengan mendukung keterlibatan siswa dengan disabilitas. Selanjutnya kita masuk ke pengertian olahraga adaptif. Olahraga adaptif adalah modifikasi dari berbagai bentuk olahraga yang dirancang khusus untuk memungkinkan partisipasi individu dengan disabilitas fisik, mental, atau sensorik. Olahraga adaptif ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua individu tanpa memandang kondisi fisik mereka agar dapat menikmati dan merasakan manfaat dari olahraga. Modifikasi dalam olahraga adaptif bisa melibatkan perubahan aturan, penggunaan peralatan khusus, atau penyesuaian lingkungan.
bermain untuk memastikan bahwa semua orang, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan, dan berpartisipasi dalam olahraga dengan cara yang aman dan menyenangkan. Adapun beberapa kegiatan olahraga adaptif yang dapat dilakukan adalah 1. Yoga, 2. Aerobik, 3. Sepak bola. Dalam perencanaan pembelajaran pendidikan jasmani adaptif, guru perlu mempertimbangkan beberapa hal, seperti kondisi peserta didik, sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah, kemampuan peserta didik. Selanjutnya, ada 8 yang dapat mengikuti pendidikan jasmani adaptif, antara lain yaitu 1. Siswa autis, 2. Tunanetra, 3. Tunarungu, 4. Tunalaras, 5. Tunanugrahita, 6. Tunadaksa, dan 7. Siswa dengan hambatan belajar atau LD, 8. Siswa dengan hambatan lainnya seperti epilepsi, HIV, dan ADD. Ada beberapa hal yang menjadi tantangan paling utama dalam pembelajaran pendidikan jasmani adaptif, yaitu tantangan utama yang dihadapi guru dalam mengajar pendidikan jasmani adaptif, yaitu kurangnya pelatihan yang memadai. Adapun contohnya, yaitu banyak guru tidak memiliki pelatihan khusus dalam mengajar siswa dengan kebutuhan khusus, seperti mereka mungkin kesulitan menyesuaikan pembelajaran dengan beragam tingkat kemampuan. Nah, tidak cuma itu saja, adapun arti olahraga adaptif. Jadi, secara umum, olahraga adaptif adalah olahraga yang dimodifikasi agar orang-orang dengan disabilitas fisik dan terkadang mental dapat berpartisipasi. Hampir setiap olahraga dan banyak kegiatan rekreasi atletik lainnya memiliki padanan yang adaptif. Salah satu contoh umum adalah sepak bola kursi roda yang juga disebut sebagai power soccer. Adapun peran penjas adaptif untuk anak berkebutuhan khusus, yaitu kegiatan olahraga adaptif untuk siswa berkebutuhan khusus ini diharapkan dapat meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan pola hidup sehat dan aktif, sikap positif, dan kecerdasan emosi. Nah, adapun yang berpartisipasi dalam olahraga adaptif. Olahraga adaptif juga disebut olahraga para atau olahraga yang memiliki aturan yang modifikasi peralatan yang memungkinkan siapa saja untuk berpartisipasi, terutama mereka yang memiliki beberapa jenis disabilitas. Adapun orang-orang dengan gangguan fisik atau penglihatan berpartisipasi dalam olahraga adaptif yang suatu hari dapat mengarah ke Paralimpiade. Penjas adaptif perlu diajarkan kepada mahasiswa karena mata kuliah pendidikan jasmani adaptif diantaranya dapat mengenalkan berbagai macam jenis kelainan anak, terutama berkebutuhan khusus, dan memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk menangani atau mengajar anak berkebutuhan khusus dalam mata pelajaran penjas adaptif atau pendidikan jasmani adaptif. Olahraga adaptif memiliki banyak manfaat, di antaranya yaitu 1. Meningkatkan kebugaran jasmani. Olahraga adaptif dapat meningkatkan kebugaran jasmani
mengembangkan keterampilan motorik, dan meningkatkan pengetahuan serta pola hidup sehat. 2. Meningkatkan kesehatan mental. Olahraga adaptif dapat memberikan manfaat bagi kesehatan mental seperti mengurangi stres dan meningkatkan kemandirian. 3. Meningkatkan kualitas hidup. Olahraga adaptif dapat meningkatkan kualitas hidup, membantu mengatasi gejala kondisi. 4. Memungkinkan kompetisi sejajar. Olahraga adaptif memungkinkan atlet dengan disabilitas untuk bermain dan berkompetisi secara sejajar dengan orang non-disabilitas. 5. Mengembangkan adaptasi dengan lingkungan. Olahraga adaptif dapat membantu siswa mengembangkan adaptasi dengan lingkungan. 6. Melindungi diri sendiri. Olahraga adaptif dapat membantu siswa melindungi diri sendiri dari kondisi apapun yang memperburuk keadaannya. Olahraga adaptif merupakan olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan atlet dengan disabilitas. Manfaat apa saja yang dapat diperoleh jika rutin melakukan olahraga? Yaitu berolahraga secara rutin dapat meningkatkan daya tahan tubuh sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit. Saat berolahraga, tubuh akan lebih bebas bergerak. Hal ini akan memicu proses metabolisme dan sirkulasi darah menjadi lebih lancar. Hasilnya, tubuh lebih sehat dan kuat, serta enggak mudah terserang penyakit. Adapun jenis-jenis olahraga adaptif diantaranya yaitu 1. Bola basket kursi roda. Modifikasi bola basket untuk individu yang menggunakan kursi roda. 2. Golbal. Olahraga untuk penyandang tunanetra yang menggunakan bola berisi lonceng. 3. Bakia. Olahraga yang menyerupai bowling untuk menyandang disabilitas berat. 4. Tenis kursi roda. Modifikasi tenis yang dimainkan dengan aturan khusus bagi pengguna kursi roda. 5. Sepak bola adaptif. Emput football dan billiard football. Sepak bola yang disesuaikan untuk individu dengan amputasi atau tunanetra. Adapun tujuan olahraga adaptif sebagai berikut diantaranya yaitu 1. Meningkatkan kesehatan dan kebugaran fisik, sama seperti olahraga pada umumnya. Olahraga adaptif bertujuan untuk meningkatkan kesehatan jantung, kekuatan otot, serta kebugaran fisik secara umum. 2. Pengembangan keterampilan sosial. Melalui olahraga, peserta dapat belajar bekerja sama, berkompetisi secara sehat, dan membangun hubungan sosial. 3. Meningkatkan kualitas hidup. Olahraga adaptif dapat membantu individu dengan disabilitas meningkatkan kualitas hidup mereka melalui aktivitas fisik yang terstruktur dan menyenangkan. 4. Pemberdayaan dan kemandirian. Mendorong individu untuk mengembangkan kemampuan fisik mereka serta dan mencapai kemandirian dalam aktivitas sehari-hari. Nah, program pengajaran penjas adaptif memiliki ciri-ciri khusus, yaitu disesuaikan dengan jenis dan karakteristik. Kelainan siswa merupakan program aktivitas jasmani yang dirancang khusus, bersifat menyeluruh atau komprehensif. Dirancang untuk mengetahui, menemukan, dan memecahkan masalah dalam ranah
atau psikomotor. Selanjutnya, ada 4 faktor yang mempengaruhi pendidikan jasmani adaptif. Antara lain di antaranya yaitu 1. Guru. Jadi, guru yang mengajar pendidikan jasmani adaptif mungkin tidak memiliki pelatihan khusus untuk mengajar siswa dengan kebutuhan khusus. Guru juga mungkin tidak dapat fokus mengajar karena juga bertugas sebagai guru kelas. 2. Anak. Anak mungkin tidak dapat berperan karena kelainan yang disebabkan oleh hambatan berbahasa. 3. Kurikulum. Kurikulum yang digunakan mungkin menggabungkan KTSP dan LOVAS, tetapi penerapannya sama untuk semua anak, padahal tingkat keautisan setiap anak berbeda. Dan yang keempat, sarana dan prasarana. Fasilitas yang tersedia mungkin belum mengakomodasi kreativitas guru. Pendidikan jasmani adaptif adalah pendidikan jasmani yang dimodifikasi untuk memenuhi kebutuhan siswa yang menyandang ketunaan. Tujuannya adalah membantu siswa untuk mengembangkan perkembangan jasmani, emosi, dan sosial yang sehat. Adapun kemampuan guru dalam pendidikan jasmani adaptif meliputi 1. Memahami karakteristik siswa. Guru perlu memahami perbedaan belajar dan perasaan setiap siswa, serta kondisi peserta didik dan sarana prasarana di sekolah. 2. Menyusun rencana pembelajaran. Guru perlu menyusun rencana pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi peserta didik dan kemampuan mereka. 3. Memilih kegiatan olahraga yang tepat. Guru perlu memilih kegiatan olahraga yang cocok dan dapat dikuasai oleh siswa. 4. Menyiapkan metode mengajar. Guru perlu mempersiapkan metode mengajar yang menyetarakan kebutuhan siswa. 5. Membangun hubungan yang kuat dan siswa dengan siswa. Guru perlu membangun hubungan yang kuat dengan siswa untuk keberhasilan pengajaran adaptif. 6. Memberikan penguatan. Guru perlu memberikan penguatan kepada siswa, seperti pujian, senyuman, asupan, tepuk tangan, atau tos. Dan yang terakhir yaitu perbedaan antara pendidikan jasmani adaptif dan olahraga adaptif. Yang pertama itu pendidikan jasmani adaptif adalah program akademik yang fokus pada pengajaran aktivitas jasmani kepada setiap siswa dengan disabilitas, dengan tujuan mendidik mereka dalam keterampilan motorik, interaksi, sosial, dan kesehatan fisik. Yang kedua, olahraga adaptif, yaitu lebih berfokus pada kompetisi dan berpartisipasi olahraga yang disesuaikan untuk atlet dengan disabilitas baik padat, rekreasional maupun kompetitif. Nah, teman-teman sekalian, jadi itulah tadi penjelasan materi dari saya yang berjudulkan penjas adaptif. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa dipahami. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.